Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, ummatan para alim, para ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus para habaib yang hadir pada malam hari ini dan para kiai ingkang boten saged kula sebut satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau. Para sesepuh ini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Asy-Syarif dan pengurus besar Majelis Taklim dan Dzikrus Shalah Syariful Mustafa, beserta seluruh yang hadir, para pecinta majelis taklim, para pecinta majelis ilmu, para pecinta majelis-majelis kesayangan ingkang sedayanipun kaula hormati rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arba'atu umur la tatrukha muddal hayah. Ada 4 perkara jangan pernah kau tinggalkan selama kau hidup di dunia. Selagi hayat di kandung badan, selagi masih hidup, jangan pernah kau tinggalkan 4 perkara ini. Nopo patang perkara niki para rawuh? Yang pertama, la tatruki syukra hatta la tuhrama az-ziyadah. Jangan pernah kau tinggalkan syukur kepada Allah sehingga engkau tidak diharamkan dari tambahan nikmat-nikmatnya Allah. Selalu bersyukur kepada Allah di dalam setiap keadaan apapun, mau susah, mau senang, mau lapang, mau sempit, kaya, miskin, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kalah. Ada sebuah kisah cerita, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kula panjenengan menjadi hamba yang betul-betul hamba itu seperti apa sih? Abadun nas, hamba yang ahli ibadah, hamba yang benar-benar ahli ibadah kepada Allah itu yang seperti apa? Dikisahkan suatu ketika Nabi Musa bermunajat. Nabi Musa bermunajat, lalu di dalam munajatnya beliau berkata kepada Allah, Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku abadun nas. Tunjukkan kepada saya orang yang paling ahli ibadah di zaman saya ini, ya Allah. Singkat cerita, Allah perintah kepada Jibril, ya Jibril, kau turun ke Nabi Musa. Dia ingin tahu, dia minta tahu agar aku menunjukkan abadun nas yang dia maksud. Kau datangi Musa, kau ajak, tunjukkan kepada hambaku abadun nas. Turunlah malaikat Jibril menjumpai Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diajak berangkat bersama malaikat Jibril. Wahai Musa, aku menjalankan amanat Allah. Menjalankan amanat Allah berupa aku diperintah untuk mengajakmu menunjukkan siapa abadun nas, dan ini kelak akan menjadi temanmu di surga. Berangkat. Bayangani Nabi Musa niku para rawuh abadun nas, imamae sak bentar. Nggih. Abadun nas dikira jubahnya seperti Batman. Abadun nas dipikir surbannya yang mahal, tasbihnya saklereng, sholatnya mungkin sampai tidak pernah tidur 1 malam, atau puasa sampai kurus.
Pikirannya Nabi Musa mungkin sama seperti kita. Jangan-jangan yang seperti itu. Berangkat Nabi Musa sampai di satu rumah yang tak layak pakai. Rumah itu tak layak huni, tidak ada penghuninya, hanya satu orang penghuninya. Begitu malaikat Jibril bersama Nabi Musa masuk ke dalam ruang itu kosong, hanya ada di tengah-tengah ranjang, Pak. Tengriku tergujur kaku seorang yang sudah usia tua renta, penyakitan, lepra, belang, lumpuh, tak ada yang menjaga di atas kasur itu, di atas ranjang tersebut. Coba, katanya Jibril, Musa, kau ingin tahu A'badun Nas, orang yang paling A'badun Nas, ahli ibadah? Tuh orangnya. Kaget Nabi Musa. Dipikir sebagaimana tadi dipikir, tidak sesuai, tidak sama. Heran, masa? Tunggu dulu. Jangan kau heran, akan kutunjukkan kenapa orang ini adalah orang yang dikatakan A'badun Nas. Akan kuperlihatkan kepada kamu, hai Musa. Ta'al ya Musa, mendekatlah Nabi Musa. Apa yang kau lakukan, kata Nabi Musa? Aku diperintah Tuhan untuk mencongkel kedua mata orang ini. Bayangkan Pak, melarat, gak dia popoh, gak ada sing ngurus, ya tergujur kaku karena lumpuh, belang, lepra, mau dicongkel lagi matanya. Singkat cerita, dilaksanakanlah oleh malaikat Jibril apa yang diperintah oleh Allah. Lalu Jibril berkata, hai Musa, kau dengarkan ya, apa yang keluar dari lisannya, apa yang keluar dari kata-katanya ketika aku congkel kedua bola mata orang ini. Dicongkellah kedua bola mata itu, keluar berdarah-darah melewati pipinya. Apa yang keluar dari lisannya? Ya Bar, ya Wasul. Dengan senyumnya dia memuji Allah. Duhai Zat yang maha baik, duhai Zat mengirimkan kebaikan-kebaikan. Nabi Musa dereng nutut maksudnya. Takon, wahai Tuhan, Pak, mana kebaikan Allah? Mana kebaikannya yang diberikan kepadamu? Kau miskin, kau melarat, tidak ada yang memperhatikanmu. Kau lumpuh, kau belang, kau lepra, makamu seperti ini. Mana kebaikannya? Kata Nabi Musa alaihissalam. Dia senyum menoleh kepada Nabi Musa dalam keadaan buta, berkata, wahai Musa, tahukah engkau kebaikan Allah kepadaku? Allah memberikan kebaikan kepadaku, suatu kebaikan yang belum pernah diberikan kepada seluruh penduduk kampung ini. Apa itu kebaikannya? Kata Nabi Musa AS. Allah jadikan aku orang yang mau mengingatnya di dalam keadaan apapun. Allah jadikan aku orang yang selalu menerima keputusan, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadaku. Hai Musa, la haula wala quwata illa billah. Terkejutlah Nabi Musa alaihissalam. Inilah A'badun Nas yang dimuliakan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, usykurni haqqa syukr. Wahai Nabi Musa, bersyukurlah kepadaku dengan puncak syukur yang sesungguhnya. Ya Rabb, kata Nabi Musa, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sesungguhnya? Ibadahku darimu, aku bisa hadir majlis darimu ya Allah. Aku bisa mengucapkan alhamdulillah, aku bisa berzikir, aku nerima keputusanmu, aku nerima apapun yang kau beri ya Allah. Itu juga darimu. Bagaimana cara aku mensyukuri lawang semua darimu ya Allah? Idan ya Musa, kalau begitu engkau termasuk A'badun Nas, orang yang pandai bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Kaya, miskin, lapang, sempit, aman dari ujian ataupun tidak diuji, tetap selalu melaksanakan tugas hamba yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kelas kemampuan kita masing-masing. Saya ridho banget. Semua tidak terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diuji dengan berbagai macam ujian. Sebagaimana Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Apa kata Allah? Wa idzim bantala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa
Kenapa saya sebut ayat ini tentang Nabiullah Ibrahim? Ini sosok contoh manusia yang diberi oleh Allah kalimat, diuji dengan beberapa kalimat berupa perintah dan larangan-larangan Allah yang kesemuanya itu dijalani dengan sempurna, dengan baik, sehingga karena hebatnya Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat Allah, diuji syukur kepada Allah, diberi nikmat syukur kepada Allah, dalam setiap keadaan syukur kepada Allah, sehingga sempurna melaksanakan semua apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. 4 hal. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih. Tuh, Ibrahim itu orang yang betul-betul pandai mensyukuri nikmat Allah dalam setiap keadaan. Apa yang tak diujikan oleh Allah pada Nabi Ibrahim? Gitu bagi. Diuji ayah, Azar, walaupun ini khilaf ulama. Azar ada yang mengatakan paman Nabi Ibrahim. Ya. Karena kalau kita lihat silsilahnya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam setelah Ibrahim bukan Azar. Apa namanya? Taruk. Ya. Jadi khilaf, kita tidak perlu bahas itu. Yang penting di Al-Quran itu Azar. Ya. Keluarga dekat Nabi Ibrahim diuji dengan ayat. Bukan hanya penyembah patung, tapi pembuat, produsen patung. Bagaimana beliau pandai melaksanakan tugas seorang anak sebagai pendakwah, mengingatkan ayahnya dengan bahasa yang halus. Selesai ujian, datang lagi ujian, diuji umatnya. Datang lagi ujian, diuji dalam keluarganya. Bahkan puncak ujian adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, yang ditunggu tahun demi tahun, masa demi masa, puluhan tahun. Begitu dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, Allah hendak menguji Nabi Ibrahim dengan sesuatu yang paling dicintainya. Tapi lihat seorang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dijalankan semua, singkat cerita banyak ujian dijalankan. Artinya Nabi Ibrahim pandai mensyukuri nikmat Allah dalam setiap keadaan. Akhirnya apa? Ijtabahu, 1 dikasih oleh Allah. Wahadahu, nomor 2. Yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah. Yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas shadiqin. Orang kalau pandai bersyukur dikasih 4 sama Allah. Tentunya banyak, ini 4 yang tertera dalam ayat tentang kisah Nabi Ibrahim. Dipilih, kalau orang pandai bersyukur dipilih oleh Allah, diberi umur panjang sampai tahun baru Islam, diberi sehat, diberi sempat, digunakan hadir majelis, duduk di masjid. Berapa langkah-langkah kaki kita karena pandai mensyukuri nikmat Allah? Berapa tambahan nikmat yang sudah banyak Allah berikan? Langkah kaki, perputaran sepeda, kurangnya bensin, jangan dikira tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai buat sepeda motor, Pak, bukan hanya yang melangkahkan kami dihitung, bensin nyorot sekuni ebri ibn Allah taala kenteh. Gimana bagi? Coba mon diam nganggur eroma compo nganggur, dikasih nikmat sempat, panjang umur, ada pengajian, majelis taklim, dzikrus sholawat, syariful mustafa, menang tok. Diam, kesehatan tidak dimanfaatkan mendekatkan diri kepada Allah, umur panjang tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, ya tidak ditambah karena tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dipakai duduk di masjid, bidiyah etika, belum yang lain-lainnya. Ghanimahnya tadi puncaknya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum yang lain, punya abunya tak bisa gitu malam makin. Montak maren ki sampai kol 12. Lah makin nek si kuning euy mun ki. Saya belum teruskan itu. Kenapa kita diingatkan oleh ulama supaya jangan pernah meninggalkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, biar engkau tidak diharamkan dari tambahan-tambahan nikmat Allah. Kalau kau ingin mendapatkan tambahan-tambahan nikmat Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Yang pertama, Allah yang memerintahkan kepada kita supaya selalu la in syakartum la azidannakum. Gimana begini? Jikalau kalian mau bersyukur atas nikmatku, pasti aku tambah. Pasti, Allah mengatakan pasti aku tambah. Ini ada perintah. Yang kedua dalam ayat ini,
ada informasi tambahan. Inilah kenapa kita diperintah untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Di samping menjalani perintah Allah, karena kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bukan hanya perintah-perintah saja, tetapi Allah siapkan tambahan. Nah, bunyi sudah alarmnya nih Pak. Alhamdulillah, baru satu. Ini centong nih kan. Kita cari tasnya lain. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita diperintah selalu bersyukur kepada Allah, jangan pernah tinggalkan syukurnya kepada Allah. Karena ketika kau bersyukur kepada Allah, kau telah melaksanakan perintah Allah. Kenapa harus selalu bersyukur kepada Allah? Karena dengan kau bersyukur akan diberi tambahan-tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin kita dapat mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sakit sekalipun syukur kepada Allah. Ini yang pertama. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini saya singkat, saya perpanjang penjelasan ini biar dapat empat-empatnya ya. Dapat Bang ya? Yang kedua, kita diingatkan la tatruk zikrallah. Jangan pernah kau tinggalkan zikir kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan zikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Selalu berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak, fatuhramu zikrallahu ilaika. Kenapa kita diperintah agar jangan pernah meninggalkan zikirnya kepada Allah? Artinya selalu berzikirlah kepada Allah dalam setiap keadaan. Semampu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Perintah Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Tadi susunan dari bacaan macam-macam yang paling unik Kang Mono Jawa nih. Wah, ini saya minta ijazahnya nih Pak. Ini rame, sarung laris kan gitu kan. Alhamdulillah, yang rutin hadir insya Allah. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berzikir. Pertama, orang kalau berzikir, Allah tidak hanya sekedar perintahnya saja. Rasul mengatakan la yu'tihi dzikrallah illa a'adda lahu dzikrallahu ilaih. Tidaklah seseorang diberikan perintah untuk berzikir kepada Allah, melainkan Allah menyiapkan kepada orang tersebut dzikrallahu ilaih, zikirnya Allah. Artinya ingatnya Allah kepada hamba itu perhatian khususnya Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, apa katanya Allah dalam hadis qudsi? Ana jalisun, aku duduk bersama orang yang berzikir kepadaku. Artinya minimal secara mungkin kita tidak sadar, kita ini duduk zikir dari tadi sampai sekarang, kita ini diberi 3 keramat Pak, 3 kemuliaan. Apa 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mau berzikir ketika dia di dalam zikirnya? Pertama, dia sadar tidak sadar telah diberi fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Gini Bang tak sakepian orang bisa hadir ka dintoh kenengan. Iki lagi. Mboten sedaya menungso saged hadir zikiran. Malah kan ado-ado kan parek perak nek curnekan nang labon. Rambe kana tak hadir kabeh. Badan apa tak badan? Oh, saya Jawa ki paham tau sing gitu Jawa. Ya, ada yang dekat, ya nggak hadir, cuma dengarkan kali rame, aku pengen hadir, sungkan, wis kadung kaset, tiba rame kang teko. Iya, jangan dikira orang yang hadir ke sini karena punya sepeda, tidak cuma sampean punya sepeda, Pak. Iya. Jangan dikira yang tak bisa hadir karena tua, ya, kakinya mungkin kena asam urat nih.
Tapi ada yang jalannya terbata-bata, dia bisa hadir, Pak. Bukan masalah karena punya kendaraan, bukan karena masih muda kuat, arwah nyaman hadir, kuat sehat, engkau lah toah, belum bolo, cokoru, tobok lah, tobok jangan apa, tak hadir, Pak. Bukan karena itu, tadi karena Nabi kita ini hadir karena mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ditawari fadl, kita mau menerima, berarti kita mendapatkannya. Kita termasuk mendapatkan fadl Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sampean saya hadir panjenengan kan rawuh darul iki, Pak. Bu, ya Allah terkenal di langit sana. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yubahi bikumul. Ya, kalian semua ini dibangga-banggakan oleh Allah. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fadl yang kedua. Yang ketiga, Anda bersama Allah karena Allah duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah. Terserah mau zikir baca apa, yang penting semua bacaan itu mengarah ingat kepada Allah. Mau posisinya meremedem mereng, terserah. Jangan dimarahi kalau ada orang zikir gini. Tina awan di guru dibi. Biasanya mau mereng-mereng nih ikut torikoh. Bisa Naqsyabandi Qadiriyah, Naqsyabandi Khalidiyah, Asyadiliyah, macam-macam Pak. At-Tijaniyah, macam-macam sudah. Kita ini kan punya latifah di sini ada 7 Pak. Nggih. 1 2 3 4 5 terus sampai 7 ke atas pokoknya. Kalau tak menceritakannya enggak kira. Ini penting, latifah ini penting untuk diisi zikir-zikir kepada Allah. Diukir, digambar lafaz Allah dalam hati bagaimana betul-betul sampai berbentuk ukiran Allah. La ilaha illallah. Cirinya ketika kau tidak menyebutkan dengan lisan, kau selalu merasa ma'allah lanjut nih Pak. Bingung dengan sampai menerangake. Habib mah bisa, Bib. Saya dulu pernah pengalaman masuk torikoh. 3 torikoh saya masuki. Geng, tak niat ongkono karena ki mode, Pak. Cuma nyari pengalaman saya. Seperti apa? Sekarang sudah tahu. Sehingga kalau ada orang bikin gini, oh tahu. Man kudu mereng-mereng. Macam-macam. Lowoh. Kari mendem lowoh. Yo cok lowoh Allah. Kalau habaib itu zikirnya indah bacaannya. Subuh ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh-nya itu digenjot di dalam hati, di lubang-lubang ini, di latifah ini, diukir Pak. Sampai nembus kalau bisa. 3 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditambah la ilaha illallah 5 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah sampai 5 agak panjang yang terakhir. Allah. Penting Pak. Penting kita itu memperdengarkan suara Allah, tapi lemah jauh tak santa tetangga apa ada lagi apa Pak bila kesambet repot ini ya sesuaikan saja. Kalau di masjid mungkin sekalian nunggu jamaah monsok pujuk, jangan duluan komat asal ada kepala satu masuk komat Pak. Mesak nih Kang Lintu nih kayak guru tani yang minimal kasih waktu 15 menit. Dikirnya kalau Masjid Al-Hadi Banyuwangi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Atau tambah lagi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tujuannya apa? Di samping itu memang zikir-zikir yang pantas dibaca saat itu dan juga memberikan kesempatan saya lain sedikit dulu jaga yang pemalaman tidurnya baru bangun pas adzan. Kalau dikomati jangan salahkan kalau musola yang sholat imam sama makmum satu. Kan ada nang komat yang sabar jadi biar nami. Wes pusing we. Penting nggih, penting. Mumpung hidup nikmati banyak ibadah. Di antara hal yang perlu diperhatikan dalam ibadah, mumpung kau hidup diberi kesempatan kau akeh ibadah. Kalau tak disuruh banyak ibadah oleh Allah, tidak mungkin Allah mengatakan uzkurullaha dzikran katsiran. Tidak mungkin Allah hanya merintahkan sholat, bukan hanya sholat 5 waktu saja. Ada sholat sunnah, rawatib, zikir pun di macam-macam. Lihat
zikir di Rotibul Haddad, istighosah, zikir yang tadi. Itu semua zikir-zikir beraneka ragam macamnya. Apa tujuannya? Biasanya manusia ini gampang jenuh, Pak. Supaya tidak gampang jenuh, Allah berikan zikir yang macam-macam modelnya. Ini penting baru aku ini belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, diberi lidah yang cetoh bisa mengucapkan, ya, diberi hati iman, Islam. Gunakan itu semua untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan perhatian khususnya kepada Allah Subhanahu kepada hamba tersebut. Bulane nek kula panjenengan kepengin dapat banyak perhatian Allah, sering-sering memanggil-manggil Allah. Terserah dengan bacaan-bacaan. Yang penting ojo maksa satu malam maca 1000. Mari kita saulan ilang. Kita pakai metodenya yang diajarkan Rasulullah. Ahabbul a'mali ilallah adwa wa in qalla. Ngambil yang sedikit dulu, yang sekiranya bisa istiqomah. Lihat Habib Abdullah Haddad di rotibnya, tidak banyak kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa 4, 3 tidak banyak. Kalau lah banyak la ilaha illallah itu diperbanyak. Mau ditambah silahkan. Cuma Habib Abdullah tidak masih banyak, cukup 50 kali. Mohon kita lajeng, orang boleh, Pak. Tak apa, tapi kari cerek yang Gusti Allah. Nikmat saben dino, saben detik, urat yang diam, urat yang bergerak di atas kepala sampai ujung kaki itu nikmat. Kalau Allah ingin merubah, yang bergerak dibuat berhenti, yang berhenti dibuat bergerak. Nono asam Allah riwayat. Tahu-tahu gede ya, bisa jadi, Pak. Tidak susah bagi Allah. Makanya biar kita ini aman ya, selamat ya, sehat selalu afiat, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persingkat yang ketiga, la tatrukid doa, jangan pernah meninggalkan doa. Karena kalau kau meninggalkan doa, kau akan diharamkan dari istijabahnya doa. Artinya selalu berdoa. Selalu berdoa. Orang-orang dulu kalau berdoa panjang-panjang, jauh-jauh. Lihat maulid Habsyi, maulid Dibai. Ada yang pendek? Ada, Pak. Panjang. 1 lembar, bolak-balik, 2 lembar. Panjang-panjang itu. Semua ulama-ulama doanya panjang-panjang. Wirdul Kabir, Wirdul Saghir, wirid-wiridnya ulama Imam Nawawi. Panjang, tidak ada yang pendek, Pak. Kita Guru Rabbana aja Habib Taimah. Ya Allah, mereka menjadikan doa tidak hanya sebagai sarana butuh kepada Allah, tidak. Tapi mereka menjadikan doa sebagai sarana ibadahnya kepada Allah, bercakap-cakapnya kepada Allah, keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulane nang kuwi sebab kadung kula sampeyan namung keluh kesah nang menungso padha lemahe, mboten saged bantu kula, malah bisa jadi senjata menjelek-jelekkan kita. Lebih baik berkeluh kesah kepada Allah. Tadi sudah dibaca itu doa-doa indah bahasa Jawa. Tidak apa-apa, Pak. Ojo gaya-gaya tak jadi imam. Orang ini kepengen biaya biasa harapan di pase-paseno. Inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ditakoni arti ini parah Pak Ustaz. Yang perlu ya deh. Ya lain. Mending Indonesia wes. Mari bismillah Indonesia. Ya Allah, Duhai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, umpamanya nyenengi Markona umpamanya. Coba Allah, Duhai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, kirimkan angin cinta kepada Markona ya Allah. Tapi kalau dia tidak memenuhi keinginan saya, kirimkan angin puting beliung ya Allah. Coba. Aduh sekali. Ya. Itu. Jadi pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Cuma kalau pakai bahasa Arab kita dapat sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau wis ustaz puluhan tahun pondok gak iso bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk memudahkan jamaahnya tidak apa-apa. Tak pulang mboten paham tuh gereja dengan terus pun kapan disukani bahasa Indonesia? Ya tidak apa-apa lah. Artinya selalu berdoa. Jangan khawatir doanya sampai pasti diterima. Karena Allah sudah berjanji. Kenapa kita disuruh selalu berdoa kepada Allah? Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, aku kabulkan. Cuma terkabulnya doa jangan menurut kita. Serahkan apa katanya Allah. Karena apa yang katanya Allah itu lebih baik.
Kita nyontoh Imam Ali karramallahu wajhah. Bagaimana Imam Ali? Imam Ali itu Pak, Bu, kalau doa kepada Allah dia berkata, kalau doa saya berdoa kepada Allah dikabulkan, saya senangnya sekali. Tuh, aneh nih. Tapi kalau saya berdoa, doanya tidak dikabulkan sama Allah, saya lebih senang 2 kali. Aneh nih Pak. Iya. Kalau dikabulkan senangnya sekali. Kalau tidak dikabulkan senangnya 2 kali. Loh, mestinya kebalik kan? Kalau dikabulkan senang 2 kali. Kalau tidak, gak senang saya. Kan begitu mestinya. Tapi tidak, Imam Ali ini pelajaran bagi kita. Biar kita ini betul-betul punya hati bersih, tidak ada suudzon kepada Allah, husnudzon selalu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang husnudzon kepada Allah akan selalu tenang hatinya, tidak akan dibingungkan dengan keraguan-raguannya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa Imam Ali kalau berdoa doanya dikabulkan dia senangnya sekali, tapi kalau tidak dikabulkan senangnya 2 kali? Pertama, ketika beliau bertanya, Imam, kenapa demikian? Kalau diterima, kau senangnya sekali. Kalau ditolak oleh Allah, senangnya 2 kali. Iya. Kenapa? Doa saya kalau dikabulkan oleh Allah, saya senangnya sekali. Karena Allah memenuhi keinginan saya. Yang kedua, kenapa kalau tidak dikabulkan, saya senangnya 2 kali? Saya senang 2 kali. Karena kemauan Allah yang lebih saya senangi. Jadi penyebabnya itu. Artinya kita doa, habis doa pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan diatur. Ya Allah, saya besok ya Allah arisan ya Allah. Dapatkan ya Allah. 1 juta nih Gusti. Gak boleh ngamuk malah sampean. Oh, turun Pak, belum masuk kategori orang yang benar-benar ya iman kepada Allah, masih meragu-ragukan Allah. Lah ulama dulu itu menjadikan doanya sebagai ibadah, sebagai keasikannya bercakap-cakap dengan Allah. Habis itu terserah Allah, itu mereka. Kalau kita kan tidak. Wah, ada ngamuk-ngamuk, itu tuh udah parah. Sembilan sampai tenang jeda tinggi. Wirid sampai bengi. Iku harus tahu sholat dia. Beda, mobil, TV teko maning hanya. Allah, sudah mati jewek kalau kalian dengar. Oke, sudah. Pokoknya doa. Andai kata kalaulah doa kita tidak diberikan oleh Allah di dunia, yakin pasti doa kita akan disimpan oleh Allah nanti di akhirat, yang itu akan menjadi amal-amal pundi amal yang akan memberatkan timbangan amal perbuatan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang mungkin ketika di dunia kita tak sempat haji, tapi kita pernah berdoa, ya Allah, andaikan saya kaya ya Allah, saya akan ikut berangkat haji seperti orang itu ya Allah. Tak dikabulkan sampai mati tidak berangkat haji, tidak usah khawatir. Nah, itu boleh sampaikan diwawas kan boten dikabulkan tentang dunia niku, dikabulkan di akhirat oleh Allah, dijadikan sebagai amalan. Oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah, harus besar hati, rajin latih, harus penuh keyakinan kepada Allah bahwa doa kita diterima. Lah orang yang selalu berdoa kepada Allah itu pasti akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup yang terakhir, la tatrukil istighfar, jangan pernah tinggalkan istighfar dalam keadaan apapun. Ada istighfarnya sahabat, ya, istighfarnya sahabat yang dikomentari oleh Rasulullah SAW, ini penting untuk kita amalkan. Jadi pada suatu ketika Kanjeng Nabi itu memperhatikan sahabat itu berdoa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Katanya Rasulullah, siapa-siapa yang membaca istighfar itu 3 kali diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya sahabat, hadirin. Apa artinya? Allahumma ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu awsa'u, lebih luas daripada dosa-dosa saya yang banyak ya Allah. Wa rahmataka, dan rahmatmu ya Allah yang saya andalkan, yang saya jadikan cakran Gusti. Rahmat panjenengan yang lebih saya harapkan min a'malina, daripada banyaknya amal saya. Artinya ini doa mengajarkan kita jangan mengandalkan amal, jangan mengandalkan amal, tetap mengandalkan rahmat Allah. Kenapa? Karena engkau bisa beramal sebab rahmat Allah. Sebab kalau kita mengandalkan amal, ketika tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kau hendaki, amalnya juga akan hilang, Pak. Ding salat maning wis. Itu akan terjadi seperti itu. Maka dari itu banyak-banyak istighfar, jadikan zikir-zikir. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Beb, napa perlu beb istighfar dibaca pakai nada lagu? Ya perlu juga, Pak. Sebab kadang-kadang kita ini hanyut dengan suara-suara lagu.
Banyak orang tuh hanyut karena asik mendengarkan lagu. Betapa indahnya lagu-lagu yang tidak karuan diganti dengan lagu-lagu yang mengingatkan kepada Allah. Ganti dengan istighfar. Lah Habib tuh dulu bagaimana? Habib Abdullah Haddad mengajarkan, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Ke bawah Pak, ke bawah hati. Warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Khalifah Rasulullah SAW berat. Allahu Akbar. Salah maning wis terawih kebutan riko. Itu dia lagi tidak seperti itu. Di Al-Hadi itu baca ya Tawwab tujuannya biar ada istirahatnya santai. Namanya terawih itu santai. Seperti di sini kan santai terawihnya, nggih. Dia lagi juga santai Pak terawihnya, Pak. Jangan ikut-ikutan sampai cepet-cepetan. Oleh baiknya Tawwab, ya Tawwab tub alaina. Terawih ning ngebut. Hilang maning wis ya. Ibadah kalau cepet-cepetan hilang keindahan yang ada pada ibadah tersebut, pada diri seseorang. Bulane Kanjeng Nabi mengajarkan tenang. Pernah Nabi sholat cepat, tapi jangan dikira cepatnya sama seperti kita. Cepatnya Nabi karena ada satu butir emas yang tertinggal di rumah Nabi Muhammad. Waktu salam dan kata wirid langsung nyengke nyare sare Pak pagi ebriaki ke orang lain. Kalau kita kan enggak. Cepatnya kita bukan karena itu, salam lantas jalan kabur terus wis. Kan begitu kalau kita ini. Makanya jangan langsung kabur buyar dari majelis tempat kita sholat berjamaah, sama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat kebersamaan di dalam doa. Bulan ini, ayo jangan pernah tinggalkan 4 tadi, ya. Jangan pernah tinggalkan syukur, jangan pernah tinggalkan zikir, jangan pernah tinggalkan doa, jangan pernah tinggalkan istighfar, karena keistimewaan istighfar diantaranya adalah mungkin yang membuat kau berat bangun malam, mungkin yang berat kau bersedekah, mungkin yang membuat kau seakan-akan terbebani suatu sehingga engkau ingin nambah sholat ini, nambah ibadah itu berat, mungkin karena beban-beban dosa yang tak segera kau mohonkan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diantara keistimewaan istighfar bukan hanya terampuni dosa-dosa panjenengan, bisa jadi halangan-halangan yang membebani kita itu diangkat oleh Allah. Ibarat kolongnya air. Kolongnya air kalau tidak pernah dibersihkan akan terus menggumpal sehingga tidak lancar air itu keluar. Tapi begitu dibersihkan akan besar aliran air itu. Begitu juga perumpamaan kita dengan dosa-dosa kita. Ketika dosa tidak segera dimintakan maaf kepada Allah, malah terus berlarut dalam dosa, akan menghalangi kelancaran jalannya hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk melancarkan agar hati bisa menikmati ibadah, berzikir, berlama-lama mengingat Allah, bersolawat kepada Nabi, maka bersihkan kotoran-kotoran tersebut dengan banyak istighfar, banyak solawat, banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit, tidak sedikit juga Pak, 1 jam ini ya, bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan menjadi yang barokah. Mohon maaf, saya begini sudah, mau saya setting kayak Habib ini tak bisa Pak. Ya memang gini, pertama ini saja yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya, khususnya kepada para kiai, guru-guru, orang tua kami. Mungkin campolan, tak di akhlak, adab kaulah gini kapon saya kaulah bisa kemuka saporaki, mudah-mudahan dimaafkan. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.